Ya. Assalamualaikum Bu Bib. Waalaikumsalam Pak Usni. Ya, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya. Jadi begini Bu, sesuai informasi yang saya dengar, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching. Ya, dalam hal ini Bu, saya memperkenalkan diri bahwasanya saya berperan sebagai seorang pengamat ataupun observer dalam coaching yang akan Ibu laksanakan nantinya. Maka daripada itu, dalam hal ini saya akan memperhatikan proses baik Ibu sebagai coachnya bersama dengan coaching Ibu nanti bersama dengan coach Ibu. Namun sebelum Ibu memulai coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar nantinya Ibu juga tahu kira-kira apa hal yang akan menjadi instrumen penilaian dalam coaching tersebut Bu. Nah, dalam hal ini Bu, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya dalam hal ini yang pertama, prinsip dari seorang coach itu yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran sepenuhnya dalam proses coaching ini, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, dan juga tanggung jawab. Itulah mungkin Bu kesimpulan daripada rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengomentari coaching yang Ibu laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Oke Bu, kalau begitu Bu, selanjutnya sebelum Ibu memulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira boleh nggak Bu saya bertanya Bu? Boleh Pak, siapa? Iya baik Bu. Yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini nantinya Bu? Baik Pak, saya akan menjawab. Kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Luar biasa sekali Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini. Kemudian Bu, tentunya saya bisa mendengar tadi ada mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira kompetensi mana yang ingin lebih Ibu capai secara spesifik, sehingga nantinya diharapkan dalam proses coaching ini bisa Ibu laksanakan dengan baik Bu? Ya Pak, menurut saya proses coaching yang nantinya ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Oh, jadi mendengarkan aktif Bu ya. Iya. Ini adalah salah satu kunci agar Ibu bisa menggali banyak hal dari coach Ibu yang nantinya akan Ibu tuangkan dalam bentuk pertanyaan. Nah Bu, untuk pertanyaan terakhir ini sebelum Ibu mulai proses coaching hari ini adalah mengenai perihal indikator ketercapaian. Kira-kira Bu, pencapaian yang ingin Ibu harapkan dalam proses coaching ataupun percakapan nantinya apa Bu? Ya, yang pertama Pak, yaitu bahwa nantinya dalam coaching saya menerapkan alur cerita yang runtun gitu Pak. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coaching itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi gitu Pak. Oh, begitu Bu ya. Jadi itulah Bu ya, ide-ide yang ingin Ibu sampaikan melalui coaching ini. Oke, nanti mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ibu tampilkan kepada coach Ibu, yang mudah-mudahan dapat menggali ide-idenya sehingga nantinya menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang dimunculkan dalam proses coaching ini. Oke Bu, itu saja mungkin pertanyaan praobservasi yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya ya saya izin untuk mendengarkan proses coaching Ibu agar kira nanti saya bisa memberikan penilaian tentunya sesuai dengan lembar instrumen yang telah saya siapkan. Ya, terima kasih Bu.
Terima kasih Pak atas arahannya Pak. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Krisna. Maaf nih saya mengganggu. Boleh minta waktunya sedikit nggak? Saya mau ngobrol nih Bu. Oh boleh Bu, kebetulan saya sedang tidak banyak tugas ini Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi nih Bu sebenarnya dari permasalahan saya di kelas Bu. Oh gitu ya Bu. Masalahnya kira-kira apa ya Bu? Bisa ya Ibu ceritakan gitu kepada saya? Iya Bu, jadi kebetulan ini saya lagi pusing nih Bu menghadapi anak-anak didik saya di kelas. Karena sebenarnya mereka itu ketika pembelajaran dimulai begitu ya Bu ya. Di awal mungkin mereka bisa mengikuti pembelajaran, tapi ketika di tengah-tengah pembelajaran mereka itu kurang memperhatikan lah, yang bermain-main. Belum lagi ketika pengumpulan tugas, mereka itu hanya sebagian yang bisa mengumpulkan. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu lagi ada masalah nih ya Bu. Pantaslah selama ini saya lihat kayaknya Ibu kurang semangat gitu ya kan Bu. Mukanya kelihatan lesu gitu Bu. Jadi Bu, menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Yang seperti yang saya alami sih Bu ya, menurut pengamatan saya sepertinya saya kurang nih Bu menerapkan pembelajaran yang bervariasi seperti itu Bu. Mungkin pembelajaran saya di kelas sepertinya sangat monoton ya Bu ya. Saya kebanyakan ceramah, habis itu memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi terakhir anak-anak itu terlihat kurang aktif begitu Bu. Gitu. Lalu proses mengajarnya bagaimana Bu yang Ibu harapkan? Begini Bu, sebenarnya saya inginkan Bu, anak-anak itu terlihat aktif. Nah, kegiatan pembelajaran ini otomatis pastinya kan yang berpihak kepada murid tuh, yang seperti itu yang saya harapkan Bu. Dan juga anak-anak itu bisa sesekali saya akan adakan ice breaking, jadi kembali lagi tuh motivasi dan semangat belajarnya ketika belajar. Oh gitu ya, saya sependapat dengan apa yang Ibu Krisna sampaikan. Lalu mengenai tugas-tugasnya Bu, apa penyebab mereka itu tidak mengumpulkan tugas atau tidak antusias lagi tuh Bu dalam mengumpulkan tugas? Iya Bu, mungkin selain tadi saya pembelajarannya yang monoton kali ya Bu ya, mungkin tugas saya berikan kayaknya terlalu banyak ya Bu. Jadi mereka itu jenuh dalam mengerjakan tugas itu, terakhir mereka merasa bosan, tugasnya terlalu banyak, mungkin mereka pikirnya seperti itu ya Bu ya. Gitu. Lalu Bu Krisna, dalam mengajar sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Selama ini memang Bu, dari pengamatan saya ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya masih kebanyakan menggunakan buku teks pelajaran saja Bu. Oh, ada sumber belajar lain kira-kira Bu Krisna? Kalau sebenarnya sih Bu, sebenarnya sumber belajar banyak ya Bu ya, apalagi zaman sekarang ini kan ada dari YouTube lah, terus ada tampilan PPT yang menarik, mungkin dengan gambar-gambar begitu kan, atau mungkin yang sekarang lagi tren-tren di TikTok seperti itu ya Bu ya, banyak itu sistem pembelajaran yang menarik dan inovasi buat anak-anak. Begitu ya Bu. Terus bisa disimpulkan bahwasannya sebenarnya banyak yang bisa digunakan ya kan gitu Bu. Tapi sepertinya Ibu masih kelihatan gelisah gitu. Sebenarnya sudah Ibu sampaikan kegelisahan Ibu, tapi kenapa kayaknya belum plong lah gitu. Kira-kira ada lebih spesifik gitu masalahnya gitu Bu. Iya Bu, mungkin saya perlulah kayaknya menerapkan model pembelajaran yang menarik ya Bu ya, biar anak-anak saya tuh terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran Bu, tidak hanya mendengarkan. Ya kalau mendengarkan ini kebanyakan bermain dan efeknya juga ke teman-teman dan juga tugas-tugasnya Bu. Oh begitu Bu Krisna. Lalu menurut Ibu rencana kedepannya bagaimana yang mau Ibu lakukan terhadap pembelajaran untuk anak-anak? Mungkin kedepannya ya Bu ya, saya akan mencobalah untuk mengganti model pembelajaran saya ya Bu ya. Metode yang mungkin sebelumnya saya hanya sebatas ceramah, diskusi, ngerjakan tugas, hanya segitu-gitu aja selalu berulang kan Bu. Mungkin saya akan belajar lah untuk coba menerapkan model-model. Saya belajar nih searching-searching di Google kira-kira apa ya gitu kegiatan pembelajaran menarik bagaimana ya yang bisa saya terapkan di kelas. Terus pengadaan mungkin ice breaking lah di tengah-tengah pembelajaran. Mungkin ketika saya melihat anak saya sudah merasa jenuh, mungkin saya akan buat sesekali ice breaking sih Bu. Oh, bagus sekali Bu Krisna. Bahwasannya banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa dilakukan supaya anak-anak itu makin semangat ya Bu Krisna. Jadi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan
agar rencana pembelajaran itu, rencana Ibu nantinya akan berhasil gitu Bu Krisna? Sebenarnya saya punya komitmen sih Bu, harusnya konsisten ya dalam melakukan rencana saya ini. Tadi saya dalam membuat model pembelajaran yang bervariasi, adanya inovasi media pembelajaran, pengadaan SDK, supaya kedepannya nanti anak-anak juga terlihat aktif dan juga menggunakan banyak sumber belajar lainnya selain daripada buku Bu. Jadi Bu Krisna perlu dukungan apa ini terhadap rencana-rencana Ibu? Ya, dukungan pasti perlu ya Bu, apalagi yang paling utama itu sarana dan prasarana. Kalau dari kepala sekolah mungkin pengadaan lah, mungkin apa yang saya butuhkan nanti ketika saya berencana nih untuk membuat media pembelajaran, atau juga contohnya mungkin model apa yang mau saya terapkan, mungkin saya bisa sharing dengan kepala sekolah ya Bu, dan juga dengan teman sejawat. Mungkin saya bisa kolaborasi ketika nanti rencana saya membuat media pembelajaran, contohnya media pembelajaran dan pembelajaran IPAS nih. Saya bisa kolaborasi dengan teman-teman juga, mungkin ada ide mungkin dari mereka nanti yang bisa saya dapatkan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Krisna. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan agar mendapat pembelajaran yang menarik gitu kan untuk anak-anak itu nanti bisa Ibu terapkan ya Bu Krisna. Mudah-mudahan Ibu berhasil. Pokoknya Ibu sudah tidak punya masalah lagi lah gitu ya kan. Jadi semua masalah itu sudah bisa diatasi gitu kira-kira Bu Krisna. Jadi setelah Bu Krisna bercerita kepada saya ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Jujur saya agak merasa sedikit plong ya Bu ya. Saya lega, ternyata yang saya pikirkan itu ternyata bisa saya terapkan. Sebenarnya ya walaupun memang saya awalnya buntu tuh ya Bu ya, kira-kira saya berpikir bisa nggak ini, cocok nggak ini begitu ya. Tapi lewat sharing ini tadi, setelah Ibu tadi mencoba untuk memberikan pertanyaan kira-kira ide-ide apa yang saya miliki, saya kira bisa saya terapkan nantinya itu Bu di kelas saya. Mantap Bu Krisna ya, mudah-mudahan kedepannya Ibu tetap semangat menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak begitu Bu Krisna. Iya, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya buat waktunya, sudah menemani saya untuk sharing ya Bu terhadap masalah saya. Ya Bu Krisna, sama-sama Bu Krisna, tetap semangat ya Bu Krisna, tetap bahagia Bu Krisna. Iya, terima kasih banyak ya Bu, nanti boleh lagi lah ya saya minta waktunya untuk sharing silakan lagi. dengan senang hati Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu, saya izin pamit dulu ya Bu. Ya Bu Krisna. Oke, permisi, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Krisna. Oke. Ya, Bu. Keren Bu Bib, excellent. Ya, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu bawakan, Ibu sebagai coachnya dan coach Ibu tadi nampaknya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan alur cerita dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Bu, saya ingin memberikan beberapa catatan sesuai dengan observasi yang telah saya lakukan tadi. Cuman saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Boleh Bu ya? Silakan Pak. Jadi begini Bu, yang pertama ketika proses coaching tadi Bu, apa yang sudah Ibu lakukan dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian tadi, apakah sudah tercapai Bu? Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan Pak. Ya memang Bu, dari catatan saya ya, ini sudah saya catat tadi Bu, memang sudah Ibu berikan beberapa prinsip dalam hal pelaksanaan coaching hari ini, yaitu antara lain kemitraannya tadi sudah terbukti bahwasanya ketika Ibu tadi ngobrol dengan coach Ibu, ya luar biasa sekali Bu, tidak ada perbedaan ya, nampak ngobrolnya ya setara begitu. Nah, tidak ada terlihat jurang ataupun perbedaan di antara keduanya. Kemudian juga kreativitas Ibu dalam menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach Ibu tadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya melihat juga luar biasa Bu. Sehingga secara tidak sadar si coach tadi dari jawabannya sendiri dia bisa menghasilkan solusi terhadap masalah-masalahnya, karena memang itulah yang menjadi inti daripada coaching itu, yaitu memberikan solusi tanpa kita sebagai coachnya membicarakannya langsung, tapi dari jawaban si coach itulah yang akan menjadi sumber daripada solusinya tersebut. Kemudian Bu, kompetensi yang Ibu harapkan tadi adalah kehadiran yang penuh, kan begitu Bu. Yang mana mungkin tadi saya melihat kira-kira Bu, apakah kehadiran penuh itu tadi sudah bisa Ibu rasakan ketika melaksanakan coaching tadi Bu?
Kalau menurut saya Pak, kehadiran penuh tadi sudah saya laksanakan, tapi seharusnya tadi saya melakukan teknik stop gitu Pak. Jadi biar unek-unek yang dirasakan oleh ibu itu tadi dapat tersampaikan dengan lancar, gitulah menurut saya Pak. Oh begitu Bu ya. Ya intinya tadi sudah hadir juga secara penuh Bu ya. Iya. Karena melaksanakan kegiatan coaching ini dengan apa namanya penghayatan ya, dengan diri yang hadir seutuhnya ya, dan tidak juga ketinggalan yaitu dengan alur ceritanya. Saya perhatikan tadi Bu, dari alur cerita tadi sudah nampak semua prosesnya Bu, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi sampai dengan akhirnya memotivasi, nampaknya semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Catatan saya sebagai observer ya, intinya saya melihat kemampuan Ibu sebagai coach itu luar biasa Bu. Karena Ibu bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach Ibu, tentunya dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang berbobot, sehingga tanpa disadari coach Ibu tadi bisa memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri ya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini bermanfaat Bu, dan tentunya terima kasih juga atas kesediaan waktu Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam Bu Sid. Pak Husni, saya di sini ada loh yang ingin saya obrolkan kepada Pak Husni terkait permasalahan saya selama ini Pak Husni. Pak Husni ada waktu sebentar Pak Husni? Ya, alhamdulillah Bu, ini ada waktu memang Bu, karena memang ini saat les kosong Bu, jadi bisalah kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang Ibu sampaikan Bu. Iya Pak. Sebenarnya Bu, apa yang ingin menjadi persoalan Ibu yang ingin Bu sampaikan pada saya saat sekarang ini Bu? Iya begini Pak, jadi kan kita tahu ya ini adalah apa namanya ya, tahun pembelajaran baru ya Pak ya, di tahun 2024-2025 ini. Jadi saya itu ingin sekali guru-guru saya nanti ya, karena di sini kan kita tahu kalau di sini kan saya itu kan selaku kepala sekolah. Jadi saya ingin sekali guru-guru saya itu nanti setiap proses pembelajaran itu melakukan pembelajaran yang sifatnya itu berdiferensiasi Pak. Seperti itu. Jadi di sini yang menjadi masalah saya itu Pak, ternyata hampir belum semua guru-guru saya itu paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh begitu Bu ya, berarti yang menjadi masalah Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada guru-guru Ibu di unit kerja Ibu. Iya benar Pak. Ya, jadi Bu, kira-kira nih Bu, kita hari ini kan melakukan ngobrol-ngobrol atau coaching lah Bu ya. Kira-kira yang Ibu harapkan ketika nanti selesainya coaching ini apa itu Bu? Apa kompetensi yang Ibu inginkan gitu? Yang saya harapkan atau yang saya inginkan itu Pak, solusi ya Pak ya. Bagaimana solusi agar guru-guru saya itu bisa paham dan mereka itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi gitu. Oh begitu Bu ya. Berarti ingin mendapatkan solusi bagaimana guru Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya benar Pak. Ya, kira-kira Bu, sejauh ini kan gitu Bu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan gitu Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada guru-guru Ibu tadi Bu? Oke, memang sejauh ini ya kan Pak, ketika saya melakukan apa ya pemantauannya masih singkat-singkat gitu aja, karena kan kadang kalau ketika guru-guru itu mengajar di dalam kelas gitu, sedikit-sedikit itu kadang kan saya pantau gitu Pak. Nah jadi di situ apa namanya ya, belum semua guru itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bahkan nanti ada yang menerapkan tetapi tidak tuntas gitu Pak, tidak total begitu. Oh begitu Bu ya, berarti untuk solusi awal ini Ibu memperhatikan dari luar kelas lalu masih ya? seperti itu. Ya, jadi kan memang ini Bu, seperti yang Bu bilang tadi masih tahap awal tahun ajaran, Iya, gitu Bu ya. Jadi kira-kira Bu, target yang ingin Ibu capai itu gimana gitu Bu? Artinya sampai berapa lama target Ibu supaya guru-guru Ibu itu bisa untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu? Ya kalau bisa secepatnya Pak gitu. Cepatnya Bu ya. Cepatnya. Berarti kira-kira langkah apa yang mau Ibu buat gitu Bu?
Kan gitu Bu. Bener Pak. Jadi di sini ya kalau saya pikir-pikir sih ya Pak ya, langkah-langkah yang harus saya lakukan ya itu mungkin saya harus melakukan pertemuan gitu kepada guru-guru gitu Pak. Jadi di dalam pertemuan itu saya akan melakukan yang namanya itu seperti pengimbasan gitu ya Pak ya, memberikan solusi gitulah ya Pak kepada guru-guru, pemahaman gitu, atau seperti sosialisasi gitu kepada guru-guru Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi ini begini loh gitu. Oh gitu ya. Berarti Ibu selaku pimpinan di sekolah Ibu, kira-kira Bu siapa saja yang Ibu libatkan dalam proses pemberitahuan ataupun penyampaian sosialisasi diferensiasi pada guru-guru tadi Bu? Oke, memang walaupun saya di sini paham ya gitu ya Pak ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana, mungkin di sini pun ada orang lain yang harus saya libatkan untuk melakukan sosialisasi seperti ini ya Pak ya. Jadi di sini saya itu membutuhkan ya Pak yang namanya itu narasumber atau ahli yang benar-benar paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana dan cara pengimbasannya ini bagaimana. Oh, berarti rencana Ibu akan manggil narasumber juga. Iya, ya? seperti Kira-kira nih Bu, kata Ibu tadi kan secepatnya gitu. Nah, kalau ingin saya tahu langkah awal Ibu, realnya tadi, actionnya kapan gitu Bu? Apakah 2 bulan atau berapa gitu Bu? Oke, jadi untuk melakukan sosialisasi ini dulu ya Pak ya, itu dalam minggu ini sepertinya harus segera saya lakukan gitu, melakukan sosialisasi, dan target saya ini agar guru-guru ini paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya, saya itu punya target sekitar 1 bulan lah Pak. 1 bulan Bu ya? 1 bulan. Oke, jadi ini seandainya nih Bu, setelah Ibu lakukan nanti sosialisasi lah dalam bulan ini, kan begitu Bu. Tapi ternyata ada juga guru-guru Ibu tadi yang belum menguasai gitu Bu. Artinya kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira apa rencana atau planning Ibu untuk selanjutnya, begitu Bu? Ya, kalau seperti itulah ya, misalnya ada yang terjadi seperti yang Bapak katakan, ya mungkin di sini adalah seperti pendekatan Pak. Pendekatan di sini artinya itu pendekatan antara saya dengan guru tersebut, dan juga bisa jadi melakukan pendekatan antara sesama rekan gitu Pak. Pendekatan Bu ya. Nah, berarti kalau begitu komitmen Ibu dalam hal ini untuk mensukseskan pembelajaran diferensiasi tadi kepada anggota Ibu di sekolah ini, apa komitmen Ibu kira-kira Bu? Komitmen saya ya, saya itu ya pembelajaran tersebut ya benar-benar harus dilaksanakan Pak di dalam kelas semua Ya. tanpa Berarti terkecuali. ukuran keberhasilannya itu seluruh guru bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas Bu ya. Oke Bu, kira-kira Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini apa itu Bu? Perasaan saya, iya Pak Usni. Jadi perasaan saya setelah kita berbincang seperti ini ya, saya menceritakan tentang masalah saya di sini, saya merasa plong gitu Pak, karena saya di sini menemukan solusi. Jadi solusi yang itu tadi ya, itu ya tadi seperti yang saya bilang, saya itu ya harus mengumpulkan guru-guru saya, kemudian melakukan sosialisasi. Di samping sosialisasi itu saya harus mengundang narasumber yang ahlinya gitu Oke Pak. Bu, ya selamat mencoba Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi obat dari kegelisahan Ibu, menjadi Pak. solusi terhadap masalah Ibu, sehingga nantinya bisa sukses ke depannya sekolah Ibu. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak Usni. Akhirnya saya menjadi tenang lagi tuh Pak, dan dalam minggu ini akan segera saya laksanakan. Ya, mudah-mudahan sukses Bu. Oke, Ya. terima kasih Pak Usni. Sama-sama Bu.